Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Well, nggak kerasa ya guys, puasa itu tinggal ya beberapa minggu lagi dan kita akan menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan kalian nggak ada yang bolong puasanya ya. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini guys, temanya adalah fix no debat ya. Orang ini tuh nggak akan bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang nggak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu sampai kapanpun. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja ya klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja ya, nanti bisa teman-teman ikuti. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja guys. Kita mulai reading ya. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang nggak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang gak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun? Siapakah dia? Aku juga penasaran ya. Siapakah dia, seseorang yang gak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Tada! Wow! Langsung ya. Tuh, yang aku lihat tuh dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Tuh ya, sampai gelisah, meneteskan air mata. Kenapa? Karena basically nih orang tuh nggak bisa kamu diemin, say, ya. Nih orang tuh nggak suka berjarak, pengennya nempel terus sama kamu gitu ya. Dan di saat kamu mendiamkannya, dia ngerasa ya bahwa kondisi dia tuh sangat nggak stabil gitu ya. Dia tersiksa, makan nggak enak. Terus tidur pun tuh nggak bisa nyenyak ya. Cuma bisa balik kanan, balik kiri gitu ya. Ngecilin AC, gedein AC gitu. Kenapa? Ya karena yang aku rasakan tuh ya orang ini nggak bisa ya kamu diamkan gitu, dia nggak bisa kamu cuekin gitu. Dan memang sih orang ini tuh terkadang menyebalkan ya, dengan sikap tingkah dia tuh yang kayak kekanak-kanakan gitu. Nih orang tuh nggak bisa bersikap secara realistis menurut aku gitu, karena dimana hidup dia tuh dipenuhi dengan drama, sedangkan kamu tuh tipikal orang yang suka apa adanya gitu ya. Jadi ya yang lurus-lurus saja hidup kamu gitu ya, sedangkan nih orang tuh nggak kayak gitu ya. Dia orang tuh nggak dewasa gitu ya, terus dia juga orang itu pengennya nempel terus gitu, tapi dia sering banget ya sifat dia tuh menyebalkan yang membuat kamu tuh jadi sering menjaga jarak gitu. Dan aku tuh ngerasa bahwa orang itu kayaknya punya janji deh ke kamu, tapi nggak tahu ya apakah janji tersebut tuh udah dia tepatin atau enggak ya, karena kan dia banyak dramanya gitu, sehingga terkadang tuh membuat kamu tuh jadi ngerasa ragu gitu ya, apakah nih orang tuh bener-bener sayang sama kamu ya, atau jangan-jangan nih orang tuh hanya mau mempermainkan kamu gitu. Sering banget ya kamu tuh jadi ngerasa ragu sama dia. Dan saat ini tuh aku tuh ngerasa ya bahwa di antara dia tuh kayaknya lagi ngebutuhin kamu ya. Kenapa? Karena dia gelisah gitu, dia lagi ada banyak masalah, ditambah lagi kamu cuekin dia gitu. Wow. Hidup dia tambah stres ya, yang aku rasakan saat ini. Jadi kayak benar-benar membuat orang itu jadi gak stabil kondisi dia. Dan kerjaan dia pun juga kayaknya berantakan gitu ya. Kenapa berantakan? Ya karena lagi banyak tekanan gitu, ditambah kamu cuekin dia. Wow, tambah pusing ya, 7 keliling. Dan apapun yang terjadi ya, meskipun sebenci-bencinya kamu ke dia ya, orang ini tuh tidak akan pernah bisa kamu lepaskan. Kenapa? Karena sudah beberapa kali sepertinya kamu minta putus sama nih orang ya, tapi bukannya dia menyetujui, justru malah dia menghalang-halangi kamu ya, agar kamu tuh nggak pergi meninggalkan dia ya, dengan segala dramanya lah ya, dengan tetek bengeknya lah ya, dan dengan cara dia gitu, akhirnya tuh kamu luluh lagi di hadapan dia gitu. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya tuh terkadang ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh ngerasa benci sama nih orang ya, tapi kamu tuh tipikal orang yang gak tegaan gitu, sehingga sebenci-bencinya kamu ke dia ketika orang ini sudah memainkan dramanya, alhasil kamu jadi gak bisa marah
ya. Dan ujung-ujungnya apa? Ya udah, kamu tuh memaafkan dia lagi gitu. Padahal tujuan kamu ya cuekin dia, mendiamkannya ya, itu tuh bukan tanpa alasan ya, itu semua demi kebaikan dia agar orang ini mau berubah gitu. Karena kamu tuh orang yang gak banyak tuntutan, saya ya. Sebenarnya cukup ya kamu tuh bisa lebih jujur, bisa lebih terbuka, dan bisa lebih bersikap dewasa. Aku tuh udah seneng sama kamu ya. Aku tuh nggak minta kapal pesiar kok. Ya, dan aku juga nggak minta gitu ya dibeliin apartemen gitu. Tapi ya, pok yo kamu tuh bisa ngertiin aku gitu ya. Kamu tuh bisa apa ya, dalam artian tuh bisa berubah gitu ya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dewasa ya, agar tensiku tuh nggak naik terus. Karena gara-gara dia mungkin ada juga gitu ya, tensi kamu tuh yang sampai up and down gitu ya, naik turun ya, nggak stabil gitu ya, karena dia sendiri yang sepertinya sering berulah gitu loh, yang membuat mental kamu juga jadi ikut drop ya, say. Ya, kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang nggak bakal bisa ya kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang nggak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang nggak akan pernah bisa ya lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Tuh, yang aku lihat tuh kamu saat ini lagi berantem sama dia, karena di sini ada emosi yang sepertinya sama-sama saling membara-bara. Ya, ini tuh sebenarnya masalah kecil sih ya, tapi ya orang ini tuh mungkin nggak bisa cara nge-treat emosional dia, sehingga apa yang terjadi ya udah gitu, masalah kecil tuh melebar kemana-mana. Dan ketika orang ini ya sedang berantem sama kamu, dia suka ungkit-ungkit ya kesalahan kamu yang nggak seberapa gitu ya, sok suci aja nih orang gitu ya. Dia suka ungkit kamu padahal dia nggak sadar gitu ya bahwa orang ini juga sering banget gitu ya melukai kamu ya, dia juga sering banget bikin masalah gitu. Tapi ya menjalin hubungan dengan orang yang NPD itu ya udah gitu ya, kita tuh sangat diuji ya mental kesabarannya, karena kalau nggak gitu ya mungkin hubungan kalian udah bubar gitu. Meskipun ya kamu sama dia tuh sering berantem ya, bagaikan Tom and Jerry gitu ya, entah kamu Tomnya atau dia Jerrynya gitu. Yang jelas tuh orang ini juga nggak akan bisa kamu lepaskan. Kenapa demikian? Ya karena ya orang ini sangat mencintaimu, hanya saja cara dia mencintaimu yang salah, sehingga membuat hubungan ini sering banget ya jadi berkonflik gitu. Padahal jika dilihat dari energinya ya, kayak kamu tuh rasanya pengen banget gitu ya, kayak ngelihat hubungan tuh kayak teman-teman kamu ya, yang adem ayem ya, bisa dating bareng, liburan bareng ya, bisa hunting bareng ke sana sini gitu. Nah, sedangkan kamu sama dia masih jalan di tempat gitu ya, karena memperdebatkan sesuatu hal yang nggak ada faedahnya, guys. Gitu loh, karena nih orang tuh suka kayak gitu ya. Sebenarnya masalahnya sepele dan bisa dibicarakan secara baik-baik, tapi ya berhubung kamu ngejalin hubungan dengan orang yang hiperbola ya, basically dia orangnya hiperbola banget gitu, makanya kenapa gitu masalah kecil tuh jadi suka merembet kemana-mana, tuh diungkit-ungkit ya, kesalahan kamu yang nggak seberapa gitu ya, kamu tuh dulu tuh pernah loh ya cuekin aku, kamu tuh egois banget ya. Terus kamu juga pernah lagi ya dulu tuh chattingan sama yang lain ya. Dan kamu tuh kayak gitu ya orangnya gitu, suka salah-salahin aku, tapi dia nggak pernah berkaca gitu ya, apakah selama ini ya si doi ini udah bener-bener jadi pribadi yang baik atau enggak ya buat kamu. Pengennya dinilai bener terus gitu, sedangkan kamu tuh sering banget ya disalah-salahkan sama dia, jadi emosi juga gue. Tuh ya, aku tuh ngerasa hubungan ini tuh bakal tetap kayak gini-gini aja gitu. Kalau diri dia sendiri nggak mau introspeksi ya, dia nggak mau introspeksi diri gitu. Dan at least ya kedepannya tuh bakal kayak gini gitu ya. Even kamu mau sabar, kayak even kamu mau mendiamkannya, kalau dia nggak ada niat buat berubah gitu, ya is okay ya, hubungan ini akan tetap terjebak dalam situasi yang kayak gini, say. Gitu. Jadi sabar-sabar aja deh ya. Perbanyak tuh ya makan amplodipin mungkin. Untuk apa ya, kontrol tensi kamu gitu ya, biar nggak naik tekanannya gitu gara-gara ngeladenin nih orang gitu.
ya. Aku sebenarnya kasihan loh sama kamu gitu ya. Kamu tuh orangnya baik, tapi sayangnya jatuh di tangan yang gak tepat gitu loh. Padahal kalau kamu mau membuka mata lebar-lebar, masih banyak loh ya orang yang kejar-kejar kamu yang jauh lebih baik daripada dia. Tapi kamu tuh bukan tipikal orang yang passionnya kayak gitu ya. Jadi kayak hidup kamu tuh yang lurus-lurus saja ya. Sebisa mungkin kalau dia masih bisa di-treat, bisa dipertahankan, ya it's okay gitu ya. Meskipun hati ini pedih ya. Meskipun hati ini pedih, hati ini pahit, ya kamu tetap mempertahankan. Dan please gitu ya, berdoalah gitu ya. Wow. Hello, ya tiba-tiba ada iklan suara Kang Bakso ya. Yang mau bakso silahkan komen ya. Terus tuh ya, berdoa tuh ya di malam ini Lailatul Qadar ya, bagi kamu yang muslim, doain tuh biar nih orang tuh sadar gitu ya. Karena kalau kita menanti kesadaran dari hati dia sendiri tuh kayaknya sulit gitu. Makanya ya di tahun mungkin Lailatul Qadar ini kalian berdoa deh gitu ya, berdoa sama Allah gitu ya, biar diijabah doa kamu, biar nih orang tuh bisa berubah kayak Power Ranger, kayak pahlawan kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang gak akan bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Kita cek lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang gak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Tuh, yang aku rasakan dia adalah orang yang saat ini sedang kejar-kejar kamu. Ya, meskipun situasi kamu dan dia itu jatuh bangun ya. Tapi orang ini tuh gak pernah menyerah untuk tetap terus ngedapetin kamu dan berusaha meyakinkan kamu bahwa ya orang ini tuh layak buat kamu perjuangkan gitu. Ya emang sih ya, kamu tuh apa ya, bisa dibilang tuh memiliki perbedaan sifat dan karakter kali ya. Makanya kenapa ya kamu tuh susah ditaklukkan sama dia. Karena tuh kayak kamu tuh ngerasa ada beberapa dari dia ini yang membuat beberapa dari sifat dia yang terkadang tuh membuat diri kamu tuh ngerasa ilfil ya buat ngejalin hubungan sama dia. Tapi orang ini tuh nggak bisa lepas dari hidup kamu gitu. Kenapa? Ya karena dia pengen dapetin kamu gitu ya. Dia juga sering loh sebenarnya ya. Meskipun kamu ilfil sama dia, tapi dia sering loh berkorban untukmu gitu. Dia sampai rela tuh ya, nggak tidur demi nemenin ya kamu teleponan. Mungkin dia juga rela gitu ya, nggak nongkrong sama temen-temennya hanya demi nemenin kamu gitu ya. Terus diantara dia juga sampai rela gitu ya, nggak war ya, nggak war game online gitu ya, gara-gara ya nemenin kamu. Karena dia emang secinta itu. Mungkin ya, kamu tuh tipikal orang yang nggak gerusa-gerusu ya dalam memilih pasangan. Jadi sebelum kamu melihat ya sisi bebet bobotnya, kamu tuh nggak akan langsung gercap ya tiba-tiba jadian sama dia. Jadi menurut aku sih is good ya, nggak apa-apa, pertahankan aja. Karena segala sesuatu yang nggak dilalui melalui proses, maka hasilnya juga akan instan gitu. Lo tahu nggak sih bikin mie instan tuh rasanya kayak gimana ya? Cepet kan, tapi lo nggak kenyang gitu. Sejam 2 jam aja kamu udah lapar lagi gitu. Makanya ya di situ tuh kayak filosofinya, segala sesuatu tuh emang dibutuhkan namanya proses gitu. Kalau kita dibandingkan gitu ya, makan mie instan sama sama soto ayam, ya pasti lebih berat soto ayam ya. Tapi kan prosesnya lebih ribet gitu ya. Seperti itu. Terus di sini juga yang aku rasakan tuh dia ini kayaknya sering banget ya curhat sama kamu, atau mungkin kamu sering curhat ke dia, dan orang ini tuh mampu memberikan jalan titik tengah dari masalah yang kamu hadapi gitu. Jadi kan menggambarkan bahwa sosok ini tuh sosok seseorang yang dewasa gitu ya. Meskipun kamu ilfil sama dia dan orang ini nggak pernah bisa kamu lepaskan dari hidup kamu ya, dia akan tetap terus ya ngejar kamu sampai bener-bener dapet gitu. Oke. Nih yang aku rasakan nih sampai nih ya, yang aku rasakan tuh dia kayaknya deket banget deh sama keluarganya. Bahkan orang ini tuh yang aku lihat tuh kayaknya nempel banget ya sama ibunya. Bukan berarti dia sok manja, no, tapi emang yang aku lihat tuh kayak bonding dia dengan orang tuanya tuh care banget gitu. Jadi kayak ketika ngelihat dia sama ibunya ya, sama mamanya, itu kayak ngelihat lihat apa ya, ngelihat kayak temenan aja gitu. Padahal ini ikatan anak dan seorang ibu loh. Tapi se-enjoy itu ya. Jadi sudah dipastikan terkadang orang yang terlalu dekat mamanya tuh dia seorang yang penyayang gitu. Dia nggak bakal KDRT kok.
Kenapa? Ya karena dia berkaca gitu ya sama ibu dia sendiri. Kalau dia cowok, kalau dia cewek sebaliknya, dia deket banget sama bapaknya gitu. Dan dia nggak akan mudah gitu ya menyakiti perasaan kamu. Kenapa? Ya karena dia berkaca gitu ya. Bapak dia juga seorang cowok gitu. Jadi dia nggak mau bikin kamu merasa nangis ataupun sakit hati. Dan di sini terlihat banget ya penderitaan dia. Dia merasa bahwa ngedapetin kamu tuh sulit banget. Ya karena itu tadi, kamu orangnya berproses, kamu orangnya nggak gerusa-gerusu. Tapi hasil yang akan kamu dapetin itu juga nantinya bakal indah gitu. Akan menciptakan hubungan yang sangat berkualitas. Oke? Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia seseorang yang nggak bakal bisa lepas dari kamu. Kita cek dulu, aku juga penasaran. Bagaimana ya, siapakah dia? Salah ya, siapakah dia seseorang yang nggak bakal bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Wow, kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Ya, jiwa dia selalu bergetar memikirkan kamu. Ya, mungkin kamu juga sebaliknya memiliki perasaan yang sama dengan dia. Dan menjalin hubungan LDR itu bukanlah sesuatu hal yang mudah loh. Tetapi jika kamu berdealing dengan orang yang tepat, sejauh apapun jarak memisahkan kalian, ya, tapi tetap ya kamu adalah prioritas utama dia. Cie. Karena di sini yang aku lihat tuh sebenarnya bukan keinginan dia sih ya terpisah dari kamu ya atau menjalin hubungan LDR dengan kamu, tapi dia ada paksaan kerjaan ya yang nggak bisa dia tinggalkan karena dia merasa kalau dia bekerja di tempat dia sendiri hasilnya kurang, sedangkan tanggung jawab dia tuh besar gitu. Mungkin dia menanggung adik-adiknya, menanggung kehidupan orang tuanya, bahkan dia juga punya obsesi menabung ya karena dia pengen menikah sama kamu gitu. Cuman terkadang ya di antara kamu tuh yang nggak sabaran gitu ya, pengennya tuh ya udah cepet-cepet ada kejelasan nih gitu ya. Setidaknya kalau kamu nggak gercep nikahin aku ya, setidaknya lamar aku deh ya, kita terikat dalam tali pertunangan, nggak usah nikah terlalu ngoyo gitu ya. Ya udah gitu ya, kita tunangan aja gitu ya, biar kita tuh sama-sama saling mengikat gitu. Cuman nih orang tuh apa ya, bisa dibilang tuh orangnya nggak egois ya, dia nggak mau memikirkan kebahagiaan dia sendiri ya, sehingga mengorbankan kebahagiaan orang lain yaitu kamu gitu. Artinya dia nggak mau gitu ya terikat dalam kamu di saat dia tuh masih banyak tanggungan, masih banyak beban, masih banyak masalah gitu. Nanti bukannya kamu bahagia, justru malah menyulitkan hidup kamu. Dan dia nggak mau kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu ya. Kayak di sini tuh kamu memang harus benar-benar ngerti. Emang sih menjalin hubungan sama dia itu menguji mental kesabaran. Kesabaran apa? Ya kayak rasanya tuh digantung gitu ya. Kayak kita ini pacaran bukan 1-2 minggu atau 1-2 bulan loh. Kita ini udah kenal bertahun-tahun gitu. Ya, dan kita tuh udah sama-sama cocok ya, kamu nyaman sama aku ya, dan kamu pun juga sama nyaman sama aku gitu. Tapi kenapa ya kok kayaknya basically lo tuh kayak tidak menunjukkan tanda-tanda gitu ya, tanda-tandanya adanya rasa serius sama aku. Bukan berarti kayak gitu ya say, karena yang aku rasakan tuh dia memang orangnya sangat bertanggung jawab. Jadi dia nggak mau memaksakan diri untuk ngelamar kamu ya kalau kondisi finansial dia belum benar-benar stabil gitu ya. Oke, kita cek lagi. Sorry ya guys, ada suara Pak Tukang. Nggak tahu kenapa ya. Kita cek lagi di sini. Tenggorokan aku ini guys, apa ya? Kayak kering gitu loh. Karena basically tuh kalau aku puasa ya, aku selalu kayak gitu, nggak tahu kenapa. Kayak tenggorokan tuh rasanya kering gitu. Jadi kayak batuknya aku tuh batuk yang bukan batuk yang karena virus atau apa, tapi kayak batuk yang kering bukan gara-gara ya, tapi emang bawanya udah gitu. Kalau lama atau mungkin aku kurang minum air putih kali ya di waktu sahur. Basically mungkin bisa aja ya kayak gitu. Oke, coba dong kalian komentar. Kira-kira apa yang menyebabkan kayak gitu. Jadi kayak kalau dibuat ngomong yang effort gitu ya, rasanya tuh kayak langsung gitu, kayak orang kering gitu. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia seseorang yang nggak bakal bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia seseorang yang nggak bakal bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Wow, menarik guys. Oke. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa bahwa kamu dan dia tuh kayaknya emang punya satu prinsip dan satu tujuan yang sama.
Dan kalian pun juga sama-sama punya pengalaman yang pahit di masa lalu dan punya trauma gitu. Makanya kenapa kayak kamu tuh ngerasa ada ikatan chemistry yang begitu kuat sama dia meskipun hubungan kamu baru seumur jagung gitu. Kayak rasanya tuh udah nempel aja kayak perangko. Sehari saja ya kamu tuh tanpa kabar dari dia, kamu tuh langsung panik gitu. Kayak ada yang ngerasa kurang ya di dalam hidup kamu. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh kamu menemukan orang yang cocok, orang yang pas gitu ya. Karena kayak dimana orang ini tuh juga punya gitu ya tujuan dimana dia pengen-pengen, dimana pengen-pengen sampai ya, dimana dia tuh pengen komitmen sama kamu ya, menjalin hubungan sampai menikah, sampai serius, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Dan kamu pun juga sama, kamu tuh lelah gitu ya sama kehidupan drama percintaan gitu ya, karena selalu ketemu sama hubungan yang sial sama ketemu hubungan yang zong gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kamu tuh saat ini nggak cari having fun gitu, yang kamu cari tuh ya emang seseorang yang bener-bener bisa diajak buat komitmen gitu. Dan kalian berdua juga di masa lalu tuh yang aku rasakan juga sama-sama punya trauma gitu ya, dimana kalian berdua tuh pernah ya mencintai seseorang ya, dan mencintainya tuh ya, mencintai bukan yang abal-abal tapi mencintai yang penuh dengan pengorbanan. Intinya tuh cinta kamu sama mantan kamu tuh cinta yang ugal-ugalan gitu, kamu berikanlah semuanya buat dia, tapi ujung-ujungnya hasil yang kamu dapatkan justru malah rasa sakit hati. Dia juga sama kayak gitu, dimana dia pernah gitu ya berkorban mungkin basically sama seorang wanita gitu ya, dan pasti kamu tahu siapa mantan dia, dan kamu pun juga sepertinya sering banget cemburu atau sebel ketika mungkin ya ini orang tuh kayak masih simpan fotonya, atau mungkin dikit banyak dia menceritakan tentang mantannya. Pengen tuh rasanya ngejotok aja kayak gitu ya. Dia pernah gitu dulu berkorban mati-matian sama mantannya, tapi ternyata ya udah gitu, mantannya tuh cuma memanfaatkan materi dia aja gitu. Dan dia ini orangnya nuruti banget dulu ya sama mantannya. Mantannya minta belikan ini, udah gitu ya, dia dibelikan tuh ya. Malam-malam gitu ya minta belikan makan, tuh dia antar tuh makanannya ya buat si mantannya. Tapi ketika sama lu beda say gitu ya, kayak kamu ketemu sama dia justru malah di dalam situasi yang sulit gitu ya, dimana mungkin nih orang tuh kayak masih pusing ya cari kerjaan sana sini gitu ya, ataupun mungkin finansial dia masih berantakan, ataupun mungkin kerjaan dia masih nggak jelas, masih serabutan gitu ya. Dan kayak itu tuh ngeselin gak sih gitu, lo seneng sama mantanmu tapi aku nerima kamu gitu ya pada saat diri kamu tuh zong gitu. Dan ya is okay gitu, kamu tuh bener-bener nemeni dia dari titik nol banget gitu ya. Jadi kalau boleh dilihat dari energi dia, siapa orang yang sangat berjasa saat ini dalam hidup dia ya adalah kamu gitu say ya. Kamu berjasa dalam hidupnya dia gitu, karena semenjak kamu hadir gitu, kamu tuh bisa melupakan gitu ya. Bukan kamu sih, maksudnya dia tuh bisa melupakan mantannya gitu, dan kamu bisa sembuhin trauma dia gitu. Artinya kan kamu gak sembarangan gitu, kamu tuh orang yang bener-bener totalitas tanpa batas ya, totalitas tanpa batas dalam menjalin hubungan. Ya buktinya aja orang yang trauma berat bisa sembuh loh gara-gara kamu ya. Artinya kan kamu istimewa ya, seperti itu. Terus nih orang juga akan susah kamu lepaskan, karena basically ketika orang ini udah cinta ya, udah kecintaan banget gitu ya sama kamu, nih orang tuh akan mengikat ya. Mengikat tuh artinya apa? Ya udah gitu, lo sama dia tuh bagaikan pasangan suami istri gitu, meskipun kalian belum nikah gitu. Tapi nih orang tuh kayak bener-bener apa ya, ikatannya tuh begitu dalam. Bahkan mungkin ada ya di antara kamu tuh yang masih pacaran tapi dia udah panggil kamu bunda loh, bun bun ya, ban gitu, bun ya udah panggil mungkin mama ade, ataupun mungkin manggil manggil papa mama ya kayak gitu ya, karena dia sedalam itu rasa cintanya ke kamu, dan ikatan dia ini kuat banget gitu. Jadi kayak meskipun ada keributan besar, ini bukan keributan kecil gitu ya, keributan besar dia akan menyikapi dengan dewasa ya. Dia adem-ademin lah kamu, mungkin dielus pundak kamu gitu ya, tenangin diri kamu dulu sayang ya, terus kita bicara baik-baik ya, seperti itu orangnya. Menurut aku tuh sesabar itu. Cuman ya itu tadi ya, kamu menemani dia ini bener-bener basically yang di posisi nol banget. Artinya ya is okay lah, lupakan gitu ya.
kondisi dia waktu sama mantannya itu di saat finansial dia stabil banget gitu. Sedangkan kamu ketemu sama dia di saat mungkin tuh finansial dia lagi amburadul gitu ya. Dia masih bingung lah cari kerjaan gitu ya. Mungkin dia masih kerjaan serabutan lah. Ya seperti itu ya. Tapi yang membuat dia ngerasa care sama kamu karena kamu tuh menerima dia padanya daripada mantan dia yang busuk. Kayak gitu guys ya. Ya emang terkadang ya dia ini orangnya nggak suka ngungkit ya masa lalunya gitu. Jadi kalau terkadang kamu tanya siapa mantan kamu, dia pasti bakal marah gitu. Atau mungkin dia nggak mau ngebahas. Kenapa ya? Karena ada luka itu tadi ya. Ada trauma batin yang kamu tuh nyembuhinnya gitu ya. Jadi dia nggak mau gitu ungkit-ungkit yang sudah-sudah gitu say. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek lagi siapakah dia, seseorang yang nggak bakal bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Tuh, oke. Ada siang, ada malam ya, artinya kamu dan dia itu sebenarnya saat ini sedang berjuang gitu ya. Ada siang, ada malam, kamu dan dia saat ini sedang berjuang. Berjuang apa? Mempertahankan hubungan ini, karena menurut aku tuh hubungan kalian ini hubungan yang penuh dengan sensasional guys ya. Kalian ini bukan artis gitu, tapi hubungan kalian penuh dengan sensasional. Kenapa? Ya karena beberapa di antara kamu tuh ada yang menjalin hubungan dengan orang yang usianya kelewat jauh dari kamu. Atau mungkin ya, kamu saat ini menjalin hubungan yang memiliki perbedaan status. Bisa juga gitu ya. Kamu sama dia terikat dalam sebuah hubungan terlarang. Artinya hubungan cinta segitiga, hubungan cinta yang bersegi-segi ya. Segi-segi. Segi-segi pokoknya ya. Yang bersegi-segi kayak gitu. Ya atau mungkin basically, dia sendirilah yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Seperti itu. Makanya kenapa aku bilang tuh kamu dan dia saat ini sedang berjuang ya dalam hubungan yang penuh dengan sensasional. Tapi jujur aja ya guys, ya. Meskipun hubungan kalian ini penuh dengan sensasional ya, tapi orang ini nggak bisa lepas dari hidupmu. Kenapa? Karena kalian berdua itu pernah gitu ya, sempat pernah mencoba gitu ya. Karena mungkin kalian sadar gitu ya bahwa ini tuh hubungan yang sangat beresiko, ini tuh hubungan yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Terlebih kita ini juga ada perbedaan usia gitu ya. Dan orang tua kamu tuh bakal ngerestuin aku nggak sih gitu ya. Aku udah pernah nikah, sedangkan kamu single atau sebaliknya gitu ya. Kamu udah pernah menikah sedangkan aku tuh masih virgin gitu ya, masih perawan kayak terkiwir-kiwir gitu ya. Dan apakah keluargaku bakal ngerestuin gitu ya? Jadi kan kayak penuh dengan sensasional, penuh dengan tantangan. Tapi dia nggak bakal bisa kamu lepaskan karena orang ini tuh ya udah gitu, kita akan lewati bareng-bareng sayang. Lebay ya. Kita akan lewatin bareng-bareng sayang, melewati suka dan duka, ya, melewati hujatan, melewati sensasional, kayak gitu, ya. Ya karena dia nggak mau itu kamu lepaskan gitu, karena bagi dia kamu tuh adalah miliknya satu-satunya gitu. Terus dia juga orangnya tuh terkadang cemburu banget ya, tapi dia bukan orang yang ekspresif by the way ya. Dia bukan orang yang ekspresif. Artinya gimana sih? Ya ini tuh kamu harus peka sama nih orang gitu. Karena kalau kamu nggak peka, kamu nggak akan tahu ya letak cemburu dia tuh di mana gitu. Karena dia orangnya nggak ekspresif, nggak bisa yang langsung cetas-cetus gitu ya. Jadi kayak benar-benar pakai gestur tubuh ya, pakai mimik dia gitu. Mungkin kalau tiba-tiba mimik dia langsung mengkerut gitu, yang lihat kamu tuh bagian ngelihat side tone ya. Ya itu artinya ada unek-unek ya, atau ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh jadi ngerasa nek dan pengen marah gitu ya. Tapi kalau misalkan gitu ya tiba-tiba dia cuekin kamu lah, ya itu berarti ada sesuatu yang membuat dia cemburu gitu. Kan dia nggak bisa mengatakan langsung terus terang gitu ya. Lo jangan kayak gini ya, awas lo ya, gue geprek lo ya. Karena aku tuh cemburu sama kamu. Dia orangnya nggak se-ekspresif itu, say. Makanya di sini kayak kamu tuh harus bener-bener peka sama dia. Karena kalau kamu nggak peka, kamu sendiri yang bakal kewalahan gitu ngadepin orang. Kita lihat ya, say, bottom of the deck-nya ada apa. Hello. Kita cek dulu. Siapakah dia, seseorang yang gak bakal bisa kamu lepaskan? Kok ada benang merah? Berarti dia adalah orang yang dari masa lalumu ya. Berarti ada mantanmu yang masih kecintaan, say, ya. Ada masa lalu yang masih cinta sama kamu, masih bucin tuh ya.
Meskipun kalian berdua udah nggak ada komunikasi, tapi orang ini masih terikat secara batin denganmu. Artinya apa gitu ya? Energi itu nggak bisa bohong gitu ya. Meskipun kamu tuh berusaha menolak ya, tapi kamu nggak bisa melawan apa ya? Nggak bisa melawan vibrasi atau energi yang dia kirimkan ke kamu gitu ya. Padahal kalian udah lama putus gitu, tapi di dalam pikiran kamu tuh dia masih sering seliweran gitu ya. Masih sering mondar-mandir kanan kiri gitu ya. Ih, ini orang tuh apa sih? Padahal aku kayak udah ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Pengen lepas dia, tapi sesekali terkadang orang ini muncul di dalam benak kamu dan kamu ngerasa bingung. Hello, ini tuh apa say gitu ya? Ini tuh apa ya Tuhan gitu ya? Kok aku tuh udah ikhlas ngelepas dia, tapi dia masih sering ya berseliweran di benakku gitu. Ya, karena itu tadi, dia masih cinta, dia masih ada rasa, ya, dia masih ada keinginan untuk memiliki. Dan kenapa di sini ada benang merah gitu? Ya karena energi dia nggak akan bisa kamu lepaskan, meskipun nantinya kamu sudah menikah bersama orang lain. Tapi ada indikasi bahwa orang ini tuh bakal deket lagi sama kamu. Deket tuh kan banyak ya, bisa mungkin deket jadi teman, deket jadi saudara, deket jadi sahabat, atau mungkin bisa juga gitu ya. Awalnya kalian berteman, tapi lama-lama kalian cinta lagi, tapi versinya udah berbeda gitu. Karena kamu udah menikah sama yang lain. Kayak gitu, ada juga yang seperti itu, ya. Karena itu tadi energinya, kamu dan dia tuh tidak akan pernah bisa lepas, ya. Karena yang aku lihat nih, dibocorin nggak? Dibocorin nggak? Di masa lalu tuh kayaknya ada kalian berdua pernah yang melakukan sensasional, nggak tahu ya, dosa terindah yang pernah kalian lakukan gitu di saat kalian tuh masih jadian gitu ya. Mungkin dia tahu cara nge-treat kamu, cara memanjakanmu ya, atau mungkin kalian pernah memadu kasih ya di dalam satu ranjang sama nggak ya, sensor ya, udahlah ya kayak gitu intinya ya. Jadi kayak membuat orang ini tuh nggak bisa kamu lupakan, atau mungkin ya itu tadi ya, orang ini pernah mendapatkan sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidup kamu. Makanya kamu gak bisa lepas gitu ya. Mungkin dia yang buka segel kamu gitu ya. Atau mungkin ya seperti itu ya. Gak usah dilanjut ya, ini terlalu vulgar guys, terlalu dewasa. Jadi nanti gue di banned ya, gak boleh. Oke, kita lihat. Kamu pengen tahu gak energi dia gimana sekarang ke kamu? Kalau pengen lihat dengerin ya. Nih aku bacakan spesial buat kamu. Kalau kamu penasaran, aku lihatin ya gimana energi dia ke kamu saat ini. Gimana energi mereka ini ya, si Sunio ini kepada kamu, atau energi dia ya, si kucrut ini kepada kamu kayak apa. Jadi kita akan baca gimana energi dia ke kamu. Oke, dia kayaknya lagi butuh teman. Ya, karena hidup dia saat ini kesepian, terutama bagi kamu yang cuekin dia, atau mungkin lagi kalian yang sedang tidak berkabar gitu, karena adanya konflik batin. Dia membutuhkan kamu, ya. Dia merindukan kamu. Tapi ada juga gitu, dia meskipun butuh kamu, tapi dia sok-sokan gitu ya, merasa nggak butuh, ya, merasa bisa hidup sendiri tanpamu, ya, sok-sokan, sok kuat lah gitu. Padahal hati dia runtuh. Kenapa runtuh? Ya iyalah say gitu. Nih orang tuh stres berat gitu ketika kamu nggak ada di sampingnya dia gitu. Karena bagi dia kamu tuh penerang dalam hidupnya dia gitu. Kamu tuh pelita harapan, jelah pelita. Masih ada ya bahasa pelita tuh. Pelita harapannya dia kayak gitu. Terus apa ya? Ini aku ngelihat adanya energi yang berbeda. Ya, energi berbeda gimana? Ya, dalam artian ada juga seseorang yang dia tuh saat ini sedang membutuhkan kamu karena dia pengen minta bantuan ke kamu, say, gitu ya. Pengen minta bantuan apa ya? Mungkin dia pengen dibelikan apa gitu kayak ya sama kamu, atau mungkin dia pengen pinjam duit kayak daripada pinjam ke pinjol ada bunganya, lebih baik ya udah aku pinjam ke kamu aja. Mungkin basically ada yang kayak gitu ya. Jadi daripada dia pinjam ke pinjol gitu ya, yang ada bunga berbunganya, udah deh gitu ya. Lagian kemarin tuh kayak pay later-nya nggak bisa dicairin gitu karena ya yang ini belum dilunasi gitu ya. Udah aku pengen pinjam kamu aja. Ada yang kayak gitu, makanya energinya beda ya.
Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Penasaran? Iya. Tuh, dia takut loh sama kamu. Dia ingin bicara, tapi dia ngerasa takut. Kenapa? Karena basically by the way gitu, kamu tuh orang yang punya daya aura labrak yang sangat tinggi gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin kamu judes sekali, atau mungkin kamu kelihatan ketus gitu ya, ataupun mungkin kamu kelihatan cerewet gitu. Makanya di saat dia berproblem sama kamu tuh dia nggak berani gitu, padahal dia kangen. Saya ya, aku tuh nggak bisa diperlakukan kayak gini, aku tuh nggak bisa kamu cuekin gitu, tapi aku takut gitu ya, pengen bicara sama kamu karena aura labrak kamu tuh tinggi banget. Kamu tuh emang kayak gitu ya orangnya ya. Jadi kayak mungkin kamu tuh basically tipikal orang yang gak suka basa-basi gitu ya. Kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya bukan aura labrak sih, tapi lebih ke arah kejujuran dan ketransparan. Apa yang mewakili si hati kamu tuh langsung kamu sampaikan. Ketika kamu ngerasa kesel enek sama dia, udah kamu ngomong gitu, nggak pakai sindir-sindiran lah ya, nggak pakai update status quote ini quote itu. No, nggak mempan bagi kamu ya. Kamu tuh orang yang kayak gitu. Lo kayak gini lagi ya, gue bakal blokir kamu. Nah, kayak kamu tuh orang yang setransparan itu sebenarnya ya, tapi kalian tuh saling cinta sebenarnya gitu. Tapi kalian kenapa ya harus diciptakan tapi untuk saling membenci gitu. Benci itu nggak enak tau nggak gitu ya. Lebih baik ya udah maaf-maafan aja, peluk-pelukan lagi, salim-saliman ya, sakinah-sakinahan, tepuk sakinah kayak gitu kalau bisa ya. Oke, terus dia ini juga mencurigai kamu loh, say ya, yang aku lihat ya, dia ada curiga sama kamu. Kenapa? Karena bagi dia, kamu tuh saat ini marahnya aneh gitu ya, kayak marah ada yang beda gitu. Mungkin kamu dulu mudah ditaklukkan ya, tapi saat ini bagi dia susah buat menaklukkan kamu. Kenapa? Ya by the way, kayak kamu tuh orang yang nggak muda lagi ya, saat ini diperdaya sama dia gitu. Mungkin dulu kamu mungkin dulu kamu boleh gitu ya, nggak tega sama dia, tapi saat ini gitu karena dia terlalu banyak modus gitu, kamu jadi lebih pinter gitu ya, kamu jadi lebih realistis gitu ya, mana dramanya gitu ya, mana realistisnya dia, kamu tahu banget segalanya tentang dia. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu? Bagaimana energi dia saat ini ke kamu? Queen of Swords. Wow. Oke. Tuh. Ntar ya, aku baca dulu energinya. Ini ada seseorang yang kayaknya merenung ya. Dia merenung apa? Ya merenungi nasib dia dengan kamu. Ya, merenungin itu. Karena di sini yang aku lihat tuh kayaknya kata-kata kamu tuh sedikit nyelkit deh ya, kata-kata kamu tuh sedikit kejam gitu, sehingga membuat orang ini tuh kayak merasa tersinggung nggak sih, dia merasa kena mental, tapi dia nggak bisa katakan ke kamu ya, karena dia nggak enakan orangnya gitu. Kamu tuh orangnya nggak enakan, tapi jauh lebih nggak enakan dia loh ketimbang kamu, karena di sini kelihatan banget gitu ya. Ini orang tuh kayaknya merasa tersinggung gitu ya, merasa mungkin ya perkataan kamu terlalu nyelkit gitu, dan dia tahan gitu. Ya emang sih jadi beban ya bagi dirinya dia gitu, tapi di satu sisi dia tidak ingin gitu ya melebar kemana-mana, jadi ya udah gitu. Di mata kamu tuh nih orang sangat berharga sebenarnya gitu, cuman yang tidak kamu suka karena orang ini kurang effortnya gitu. Karena kayak orang ini tuh orang yang mager gak sih gitu loh, orang yang kayak pengennya tuh kalau kamu nggak marah dulu dia nggak akan bertindak. Dalam artian tuh gimana? Ya kayak misalkan kamu mau minta gitu ya, tolongin dia ke suatu tempat beli takjil kayak gitu ya, atau mungkin beli makan buat sahur ya, ataupun mungkin ya temenin ngopi kayak ke ini ke situ gitu ya. Dia nggak langsung tergerak gitu, baru tergerak ketika kamu udah bete sama dia, kayak ya udah kamu gini terus, kita nggak berangkat, is oke, nggak usah, batalin aja. Nah itu dia baru tergerak orangnya ya. Dalam artian tuh seperti itu yang aku tangkap, yang aku resapi, yang aku rasakan energi dia. Jadi kayak harus ada gebrakan dulu baru nih orang jalan gitu. Kayak kuda nggak sih gitu, kayak kuda tuh kan nggak mau jalan kalau tidak ada perintah gitu, kalau nggak di apa ya disabet dulu dia nggak bakal jalan. Ini orang kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Tuh ya, besar pasak daripada tiang. Mungkin dia orang yang terlalu hedon kali ya, orang yang terlalu menuruti lifestyle ya.
tapi tidak diimbangi dengan pemasukan yang nyata. Alhasil apa? Besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan saat ini dia emang sedang membutuhkan uang, dia sedang butuh duit. Kenapa? Ya karena kerjaan dia itu nggak menghasilkan. Bukan nggak menghasilkan sih, tapi karena dia yang kurang jago atur keuangan gitu. Dia terlalu nurutin gaya hidup dia gitu ya. Mungkin temennya pengen ganti velg velg mobil, velg motor, dia pengen ikut-ikutan gitu ya, kalau cowok gitu. Atau sebaliknya, kalau cewek gitu ya, nurutin terus ya, uang buat beli skincare, ini nggak cocok, ganti lagi skincare ini. Make up ini nggak cocok, ganti lagi nih ya. Terus sunscreen yang ini kayaknya nggak bagus deh ya, nih temanku tuh kemarin bilang katanya dari brand ini bagus, coba deh gitu. Padahal sunscreen yang satu belum habis, udah nurutin lagi gitu ya, nurutin gaya hidup. Alhasil ya udah, dia terjebak dalam kesulitan karena yang dia buat sendiri gitu loh ya. Dan dia lagi butuh kamu gitu, tapi aku ngerasa bukan butuh, tapi lebih tepatnya gini, dia sedang butuh uang. Ya mungkin bisa saja dia akan nantinya itu minta bantuan materi ke kamu. Tapi situasinya kayaknya yaitu tadi, kalian lagi marahan gitu. Karena di sini kan kamu menghadap ke sana, dia menghadap ke situ. Artinya kan di sini ada situasi yang nggak baik-baik saja sebenarnya dalam hubungan ini gitu. Karena menurut aku tuh kamu juga sebel juga gitu. Nih orang tuh suka nih orang suka baik-baikin kamu, tapi di saat dia sedang butuh aja gitu. Dan ketika dia udah ngedapetin apa yang dia inginkan dari kamu, udah dia balik ke settingan awal gitu. Yang dengan si magernya itulah, dengan sifat yang ngebete-nya itu ya, kayak gitu. Kita lihat lagi, ini tuh kayak pertengkaran nggak akan ada habisnya deh ya antara kamu dan dia kalau dia masih sering bersikap datang di saat butuh doang. Karena kan hubungan tidak bicara seperti itu saja. Hubungan tuh harusnya ada energi yang sama-sama saling melengkapi ya. Apa ya, nggak boleh gitu ya dia datang di saat kamu seneng doang gitu, tapi di saat kamu sedang terpuruk, kamu sedih, dia lepas tangan. Nggak bisa kayak gitu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia saat ini. Tuh, dia seneng ya kayaknya. Dia saat ini lagi seneng-seneng, terlalu asik ya sama dunia dia sendiri. Sampai-sampai ya dia lupa kalau ada janji sama kamu, dan janji itu ternyata nggak dia tepatin gitu. Kamu sebel sih, kamu kesel gitu, karena kamu tuh orang yang menurut aku tuh gampang kecewaan gitu, terutama ketika terlibat dalam sebuah janji gitu. Dan ketika kamu udah bete, itu tuh kayak bete kamu tuh bisa seharian gitu ya. Karena di sini menurut aku tuh apa ya, orang ini menurut aku kayak dia lebih suka having fun sama temen-temennya ketimbang menghabiskan waktu dia bersama kamu gitu ya. Terus tapi gitu ya, aku merasa orang ini sangat berbahagia ya ngejalani hubungan dengan kamu. Kenapa? Ya karena kamu tahu gitu cara membuat dia ngerasa nyaman. Tapi salahnya orang ini nggak tahu cara ngebuat kamu nyaman. Kenapa? Ya karena itu tadi, masih ada unsur egois gitu ya. Dia masih terlalu seneng-seneng asik-asik sama kehidupan dia sendiri bersama temen-temennya, bersama circle-circle-nya gitu. Sedangkan kamu ya terkadang even tuh kayak ada sesuatu hal yang diri kamu tuh ngerasa ngebutuhin dia gitu loh ya. Bentar ya, aku coba tarik energi dia. Beberapa dari dia kayak anak yang kayaknya hobi main musik gitu ya, atau mungkin dia anak band kali ya, mungkin dia anak band gitu, atau mungkin dia seorang yang bisa memainkan musik. Dan ketika kamu sedang suntuk, jreng-jreng, ketika kamu suntuk, jreng-jreng, dihibur lagi tuh sama dia gitu ya. Ya nggak tahu, ada aja tingkah yang selalu dia lakukan yang terkadang tuh membuat diri kamu tuh jadi nggak bisa marah sama dia. Gimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Tuh dia lagi menata ya, menyusun strategi atau bisa juga menata masa depan. Tapi yang aku rasakan untuk saat ini ya, menurut aku tuh dia sedang menata strategi ya. Bagaimana cara dia ngedapetin maaf dari kamu, atau dia pengen ngajakin kamu jalan ya, atau mungkin dia sedang menyusun strategi bagaimana cara dia mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Even bagi beberapa kamu yang mungkin saat ini masih belum jadian sama dia, kayak kalian tuh masih PDKT-an. Nah ini orang tuh memainkan strateginya gimana cara dia bisa ngedapetin perasaan kamu gitu.
Tapi ada juga gitu ya di antara dia yang sedang berencana bagaimana ya cara dia bisa ngedapetin maaf dari kamu gitu. Karena dia tahu nih gitu bahwa saat ini tuh kamu sedang enak ya, sedang enak sama dia gitu. Kayak rasanya tuh ya. Rasanya tuh kayak capek banget gitu ya. Kemarin baru aja ya kamu tuh bikin kesalahan dan aku udah maafin kamu. Saat ini ya kamu buat kesalahan lagi dan kamu paksa aku untuk memaafkan kamu. Gombal. Ya, karena dia selalu gitu ya, ketika dia pengen meyakinkan kamu, dia tuh selalu gitu ya bilangnya berubah, berubah dan berubah gitu. Tapi berubah dikali berubah ya nggak berubah-ubah artinya. Ya udah dia tetap sama jadi settingan awalnya gitu. Dan sedih nggak sih jadi kamu? Ya sedih. Ya kalau kamu tanya sedih nggak sih jadi aku, sedih dong. Kenapa sedih ya? Sebenarnya bukan ini yang kamu cari gitu. Kamu pengen ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan gitu ya. Tapi yaitu tadi menjalin hubungan dengan orang yang kayak gini tuh ya merupakan tantangan terbesar di mana mental kamu tuh kayak udah bisa-bisan gitu. Bahkan gara-gara dia juga gitu. Kamu tuh sampai ngejauhin teman-teman kamu karena kamu ngerasa nggak enak gitu ya. Ngerasa nggak enak karena terlalu banyak berkorban demi dia, sedangkan waktu buat teman-teman kamu tuh sampai ya kamu batasin gitu. Ada yang kayak gitu. Bottom decknya kita lihat bagaimana energi dia saat ini. Tuh ya, cakar-cakaran. Cakar-cakaran tuh gimana sih? Ya kelihatan gitu bahwa saat ini tuh kamu sama dia sebenarnya sedang konflik batin. Bukan ribut ya, beda. Tapi konflik batin artinya kalian berdua sedang terjebak dalam situasi silent treatment. Kenapa? Ya karena udah habis, capek kesabaran kamu. Percuma juga gitu ya. Kamu ngoceh setebal kamus ya, itu tidak akan merubah nasib kamu sama dia. Karena dia termasuk orang yang keras kepala, susah banget menerima masukan dari kamu. Even kamu harus pakai toa kayak gitu ya. Lu bilangin dia pakai soundhor kayak itu tidak akan masuk saya di dalam relung hati dia. Kenapa? Ya karena menurut aku dia pribadi yang sangat keras kepala gitu ya. Dia hobi menilai orang lain tapi dia nggak bisa memperbaiki diri dia sendiri ya. Even tuh kayak orang yang menyebalkan menurut aku. Kenapa? Ya karena dia dengan mudahnya gitu ya menilai kamu. Kamu tuh orang gini, kamu tuh kok kayaknya nggak bisa ngerti aku deh gitu ya. Kamu tuh kok kayaknya orang nggak bisa deh lihat aku seneng dikit gitu. Tapi dia nggak mau dikomplain gitu ya. Ketika kamu nuntut dia gitu, mana tuh ya katanya kamu janji sama aku gitu ya. Mana janji kamu kok masih belum ditepati ya. Terus mana tuh ya kamu kayaknya kayak gini gitu ya. Tapi kenapa kamu nggak berubah-ubah gitu? Ya udah gitu langsung marah tuh ya. Kamu diserang habis-habisan, dihujat sama dia mati-matian kayak netizen gitu ya. Waduh. Ya janganlah ya, kita netizen yang budiman, netizen yang baik gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Terus aku coba lihat nggak adil rasanya ya. Jadi aku harus membalancekan ya, balancing energi kamu saat ini. Karena tadi kan udah bacain energi dia. Kita lihat energimu saat ini. Ada apakah energi kamu? Kamu saat ini pengen ya nuntut keadilan dari dia gitu. Kamu dulu ya cara kamu ngedapetin aku tuh dengan meyakinkan aku ya. Katanya aku bisa setia sama katanya kamu tuh bisa setia sama aku. Katanya kamu bisa ngimbangin aku ya. Katanya kamu pengen gitu ya belajar dari hidupku. Tapi mana ya? Bullshit man ya. Bullshit jir. Bullshit gitu ya. Mana kok kamu kayak gini gitu ya, kok kamu beda ya, aneh gitu kan. Jadi padahal kayak kamu tuh ingin menuntut keadilan dari dia, dan yang membuat kamu menerima dia karena kamu merasa yakin gitu. Karena di awal aja energi kamu tuh udah ragu. Tapi ya karena dia ini orang yang pintar banget memutarbalikkan fakta ya, menutupi keburukan dia dengan kesempurnaan. Ya udah deh gitu, akhirnya kamu kena tipu juga gitu ya. Aduh, kena tipu juga guys. Terus kita lihat gimana energi kamu saat ini. Kamu tuh sebenarnya lelah ya, jatuh bangun terus dalam hubungan yang nggak pasti. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya udah capek gitu. Yang kamu inginkan tuh sebenarnya kamu bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian gitu ya. Pengen juga ya nikmati liburan bareng sama dia gitu, nggak cekcok terus ya, nggak berantem terus gitu. Nurutin ego tuh nggak ada habisnya
Makanya di sini yang aku rasakan, yang kamu inginkan hanya satu ya. Kamu tuh pengen ya menjalani hidup ini tuh dengan penuh kebahagiaan bersama orang yang tepat, orang yang benar gitu, yang benar-benar bisa nyenengin kamu. Kita lihat bagaimana energi kamu. Tuh ya, aku tuh ngerasa kamu lagi seneng deh ya. Karena mungkin saat ini tuh ada di antara kamu yang barusan jadian. Wow, amin ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan kalian. Karena kalian jadian di bulan yang suci ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan amin ya bisa menjadi hubungan jangka panjang. Dan di sini tuh kayak kelihatan gitu ya. Meskipun kamu baru mengenal dia, tapi kamu udah ngerasa saya yakin itu gitu ya. Kenapa? Ya karena dia tahu bagaimana cara membuat kamu ngerasa nyaman gitu. Dan dia juga tahu apa yang kamu butuhkan. Sehingga di sini terlihat kalian berdua ini sama-sama saling mencintai. Tapi ingat ya, jangan hanya melihat dia dari sisi baiknya saja. Ini orang juga punya banyak kekurangan ya. Yang pengen tahu banyak kekurangannya, yuk personal reading gitu ya. Agar lebih detail gitu. Karena itu tadi, kamu jangan pernah melihat hanya dari sisi nyamannya aja ya. Ini orang juga punya sisi buruknya yang harus kamu ketahui. Karena apabila kamu salah nge-treat dia, ya udah ya, susah nantinya ya buat ngikuti alurnya nih orang seperti itu. Kita cek lagi ya bagaimana energi kamu saat ini. Oke, aku lihat saat ini kayak kamu tuh lebih banyak berubah ya, atau mungkin ini pengaruh juga sama ini ya, pengaruh juga sama bulan Idul Fitri gitu. Kayak kamu tuh saat ini lagi kurang-kurangin deh ya dosa-dosa kamu, dosa-dosa gibahmu mungkin ya. Kayak kamu tuh saat ini lebih menata ya, lebih mendekatkan diri, energi spiritual kamu, lebih banyak ibadah, lebih banyak beramal, lebih banyak bersedekah, lebih kurangi dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil ya, dan lain sebagainya, segala dosa pokoknya gitu ya. Karena yang aku lihat tuh kayak saat ini kamu ingin mengawali ya, mungkin di bulan Ramadan ini sebagai awal dari perubahan dirimu gitu. Ya nggak apa-apa, kan sangat baik gitu ya. Orang yang mau berubah itu artinya orang yang selalu ingin hidupnya lebih baik ya, seperti itu. Back of fun. Oke. Energi kamu saat ini juga terasa ceria ya. Energi kamu tuh saat ini terlihat lebih ceria. Kenapa? Karena kamu baru aja putus kayaknya. Kenapa? Karena bagi kamu tuh terikat sama dia tuh bencana ya, bencana dalam hidupmu. Makanya setelah kamu lepas dari mantan kamu ini, kayak membuat hidup kamu tuh jadi ngerasa fresh gitu. It's okay sih, sedih ya sedih gitu ya, mungkin sedih di awal gitu, tapi setelahnya kayak membuat diri kamu tuh jadi merasa lega dan bahagia seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Bagi kalian yang mau konsultasi pribadi, yang mau personal reading, silahkan hubungi kontak WA admin ya. Langsung diklik aja ya, nomor kontak personal readingnya itu ada di bawah deskripsi video ini. Jadi kalian klik aja link WA-nya, nanti otomatis akan direct ya ke nomor kontak WA aku. Oke, saya Clarissa, pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, salam positif ya. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.